Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Guru ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang peribahasa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik dapat menentukan peribahasa yang tepat sesuai dengan ilustrasi atau sesuai dengan cerita. Nah, anak-anak Ibu, ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar peribahasa? Atau ada yang tahu apa itu peribahasa? Oke. Peribahasa dalam KBBI itu berarti kelompok kata atau kalimat yang susunannya tetap, yang mengiaskan maksud tertentu. Mengiaskan itu berarti mengumpamakan maksud dari kata-kata tersebut. Nah, coba perhatikan kata-kata yang di sini. Ini merupakan beberapa contoh dari peribahasa. Ini cuma sebagian ya. Jika kalian ingin mengetahui berbagai macam peribahasa, silahkan beli buku kumpulan peribahasa. Nah, di sana lengkap. Ini cuma sebagian aja yang ada di sini. Nah, yang pertama, air beriak tanda tak dalam. Nah, artinya orang yang banyak bicara biasanya kurang ilmunya. Jadi banyak kita lihat orang-orang yang suka ngomongnya banyak ngomong, padahal tidak ada ilmunya. Nah, selanjutnya ada gula, ada semut. Nah, coba perhatikan, setiap ada gula berarti di situ sudah berkumpul semut. Itu maksudnya apa? Nah, maksudnya di mana banyak kesenangan, disitulah orang banyak berkumpul. Nah, selanjutnya air susu dibalas dengan air tuba. Air susu itu gimana? Air susu itu rasanya manis. Nah, air tuba, tahu air tuba? Nah, air susu dibalas dengan air tuba. Air tuba itu rasanya gimana? Artinya apa itu? Nah, artinya kebaikan itu dibalas dengan kejahatan. Nah, selanjutnya bagai burung di dalam sangkar. Artinya kalau burung di dalam sangkar itu gimana? Gak bisa keluar, berarti dikekang. Nah, maksudnya seseorang yang hidupnya penuh dengan aturan. Kalau burung, kalau gak dibukain sama yang punya pintunya, dia gak bisa terbang. Itu maksudnya ya. Kemudian bagai pinang dibelah dua. Ada satu buah pinang, kemudian kita belah. Nanti coba tentuin mana, jika sudah diacak, nanti tentuin mana yang kanan atau yang kiri yang tadi kita belah. Bisa nggak? Ketahuan nggak? Nggak. Kenapa? Karena dia serupa, karena dia sama. Atau sebut juga kalau dalam perumpamaan itu serupa atau kembar, bisa diibaratkan bagai pinang dibelah dua. Selanjutnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksudnya dalam suka ataupun duka, dalam baik ataupun buruk itu ditanggung secara bersama-sama. Dalam susah ataupun senang itu juga tetap bersama. Maksudnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kemudian habis manis sepah dibuang. Nah, apabila sudah tidak berguna lalu dibuang begitu saja. Kemudian kacang lupa akan kulitnya. Kita sering mendengar tuh peribahasa yang mengatakan kacang lupa akan kulitnya. Maksudnya adalah orang yang tidak tahu diri, lupa akan asalnya. Selanjutnya, air tenang menghanyutkan. Nah, orang pendiam biasanya banyak pengetahuan. Ini kebalikan dari air beriak tanda tak dalam. Selanjutnya, ada udang di balik batu. Artinya punya maksud tertentu, biasanya untuk tujuan yang jelek.
tujuannya yang jahat. Nah, kita sudah melihat contoh dari peribahasa. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah ilustrasi, kemudian menentukan peribahasa apa yang cocok dengan ilustrasi tersebut. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, ini cara menentukan peribahasa sesuai dengan ilustrasi. Yang pertama, kita baca dulu ilustrasi atau cerita dengan seksama. Nah, kemudian cari kata kunci dalam ilustrasi atau cerita tersebut. Yang ketiga, hubungkan kata kunci tersebut dengan peribahasa yang memiliki makna tersebut. Mari kita lihat contoh ilustrasi. Ini contoh ilustrasinya ya, atau contoh ceritanya. Aku punya teman bernama Dina dan Dini. Mereka berdua kembar. Hanya teman-teman tertentu saja yang bisa membedakan di antara keduanya. Guru pun sering tertukar dalam memanggil nama mereka. Oke, sudah kita baca, kemudian kita menentukan kata kuncinya. Kata kuncinya di sini apa? Tapi mereka berdua kembar. Hanya teman tertentu saja yang bisa membedakan di antara keduanya. Berarti susah untuk membedakannya. Oke, coba kita lihat ya. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan ilustrasi tersebut. Nah, yang A, bagai anjing dan kucing. Nah, kalau anjing dan kucing itu gimana biasanya yang kalian lihat? Pernah akur nggak? Nggak pernah. Nah, berarti bagai anjing dan kucing itu maksudnya menggambarkan dua orang yang saling bermusuhan dan tidak bisa didamaikan. Nah, kira-kira ilustrasi itu sesuai nggak dengan peribahasanya? Tidak ya. Kemudian, air beriak tanda tak dalam. Nah, tadi ada contohnya, air beriak tanda tak dalam. Artinya apa? Menggambarkan orang yang banyak bicara biasanya kurang ilmunya. Ilustrasinya sesuai nggak? Tidak. Nah, selanjutnya bagai air dan minyak. Nah, biasanya kalau kita masukin minyak ke dalam sebuah air itu gimana bentuknya? Dia akan terpisah. Nah, maksudnya bagai air dan minyak itu adalah keadaan ketidakcocokan antara dua orang. Jika dicampurkan itu dia akan terpisah. Kira-kira sesuai nggak dengan ilustrasinya? Juga tidak sesuai ya. Coba kita lihat yang di bagai pinang dibelah dua. Pinang dibelah dua tadi maksudnya apa? Dua hal yang sangat mirip. Kira-kira sesuai nggak dengan ilustrasinya? Sesuai ya, berarti jawabannya adalah B. Sampai di situ paham ya? Sekian materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share lagi. Kalian cukup tulis jawabannya saja. Misalkan jawabannya D, tulis D dengan keterangan misalkan tadi bagai pinang dibelah dua. Nah, cukup tulis itu ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Salah dan yang kali mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.